Setelah kembali berhasil keluar dari jebakan, binatang iblis itu pun menjadi lebih ganas. Tubuhnya yang putih bersih dan tembus cahaya, secara bertahap berubah menjadi merah dan memancarkan cahaya merah darah yang menakutkan. Dia mulai menggertakkan giginya yang tajam, yang mengeluarkan suara berderak menakutkan. Semua orang yang melihat itu langsung mundur beberapa langkah menjauhi laba-laba. Tiba-tiba dengan secepat kilat, laba-laba menyerbu ke arah dua orang yang berdiri paling jauh. Dua kilatan cahaya merah menghancurkan penghalang pertahanan dua orang itu dalam sekali serangan, dan memotong tubuh mereka menjadi dua. Salah seorang dari mereka ternyata adalah Sungwu. Tubuh laba-laba pun kembali berkedip dan berubah menjadi seberkas cahaya merah darah, melesat ke arah orang berikutnya yang berdiri paling jauh. Orang itu pun langsung pucat dan dengan panik melemparkan dua pisau hitam ke arah laba-laba. Laba-laba pun membuka mulutnya dan cairan putih bersinar keluar ke arah pisau, membuat pisau kehilangan kekuatan sihirnya dan jatuh ke lantai. Kemudian laba-laba melompat dan menggigit kepala orang itu. Mayat tanpa kepala menyemburkan darah seperti air mancur. Kejadian itu membuat semua orang merasa ngeri. Hanli dan yang lainnya tanpa ragu langsung menyerang kepala laba-laba dengan alat sihir mereka. Tapi setelah tubuh laba-laba berubah menjadi merah darah, gerakannya menjadi secepat angin. Di dalam gua yang sempit, alat sihir dan teknik sihir gak bisa mengikuti gerakan gesit laba-laba. Sesaat kemudian, dua orang lainnya tewas. Tinggal tersisa Hanli, Lu Tianming, dan Xuanyu. Kulit mereka benar-benar pucat. Selain takut, mereka juga sangat marah. Laba-laba itu pun menyerang Lu Tianming, tapi saat laba-laba mencoba membelah tubuhnya menjadi dua, sebuah benda hitam muncul untuk menghalanginya. Benda datar dan bundar itu tampak seperti perisai kecil, tetapi jika diamati dengan cermat, permukaannya tampak retak. Itu sebenarnya adalah cangkang kura-kura yang sangat aneh. Selain dari goresan akibat benturan tadi, tameng itu benar-benar utuh, dan itu benar-benar mencengangkan. Melihat serangannya nggak berpengaruh, laba-laba itu pun segera mengganti targetnya. Cahaya merah berkedip dengan cepat ke arah Hanli. Setelah ekspresi dingin Hanli bergetar beberapa kali, tubuhnya tiba-tiba menjadi samar, dan langsung menghilang. Setelah itu muncul kembali lebih dari 20 meter dari laba-laba. Hal itu membuat laba-laba terkejut. Untuk sesaat, dia terdiam seperti bengong. Saat laba-laba itu bengong, Xuanye mengeluarkan cangkir kuning kecil dan tiba di sebelah laba-laba. Setelah cangkir kecil itu menyala dengan cahaya kuning dan mengembang menjadi cangkir raksasa, Xuanye menampar bawah cangkir itu yang langsung menutup tubuh laba-laba. Xuanye pun menenangkan Hanli dan Lu Tianming. Kalau monster itu nggak akan mungkin bisa membebaskan dirinya dari jebakan cangkir kuningnya yang bernama piala terselubung surga. Karena cangkir itu dimurnikan dari esensi tembaga, bahan yang digunakan untuk memurnikan harta sihir. Mendengar itu, ekspresi Hanli pun menjadi tenang. Tapi Lu Tianming yang gak yakin dengan hal itu, minta Xuanye untuk menahan laba-laba itu dengan cangkirnya. Sementara dia akan menyiapkan jimat harta untuk membunuh monster tersebut. Sedangkan Hanli melihat formasi transportasi dan medali perintah pada kerangka. Setelah beberapa saat berpikir, dia berjalan ke samping dan duduk bersila dalam meditasi. Dia menyerahkan masalah laba-laba pada Xuanye dan Lu Tianming. Pada saat itu, Lu Tianming mengeluarkan jimat harta karun yang berkedip dengan cahaya biru. Dia menekannya di antara telapak tangannya dan perlahan mengisinya dengan kekuatan spiritual. Sesaat kemudian, dia memisahkan tangannya, dan sebuah tongkat kecil yang indah melesat dan berputar di sekitar kepalanya. Xuanye pun bertanya apakah Lu Tianming telah siap. Kalau udah, dia akan melepaskan binatang iblis itu. Lu Tianming pun berkata, "Aku telah siap, dan kalian berdua bisa mati dengan tenang. Medali perintah itu adalah milikku." Matanya melotot dan terlihat sangat mengerikan. Setelah berteriak, ujung tongkat pendek mengeluarkan sinar cahaya yang tak terhitung banyaknya. Dalam sekejap, satu batang menjadi dua, dua menjadi empat, dan empat menjadi 8, sampai akhirnya menjadi beberapa ratus batang yang serupa.
Masing-masing batang kecil mengeluarkan suara gemuruh kecil yang berdengung. Kemudian di bawah kendali Lu Tianmeng, sebagian besar tongkat mengarah ke Xuanye dalam formasi rapat. Sementara sebagian kecil lainnya pergi ke arah Hanli yang sedang bermeditasi. Ketika Hanli melihat itu, ekspresinya sedikit berubah dan dengan kaku menatap harta jimat yang mendekat. Sedangkan Xuanye seperti nggak peduli dengan bahaya yang datang. Hal itu membuat Lu Tianmeng terlihat senang. Dia yakin bisa membunuh kedua lawannya dalam sekali serangan. Tapi tiba-tiba dia berteriak, dan sebelum dia sempat mengeluarkan cangkang kura-kura, seberkas cahaya merah menerpa dirinya. Tubuh Lu Tianmeng pun jatuh ke tanah menjadi dua. Tepat setelah itu, cahaya merah melompat mundur dalam jarak tertentu dan berhenti. Tanpa diduga, laba-laba merah telah lolos dari jebakan. Dengan tewasnya Lu Tianmeng, beberapa ratus batang kecil pun menghilang dalam sekejap. Mereka larut menjadi titik cahaya biru dan berkumpul bersama membentuk jimat harta karun yang dengan lembut jatuh ke lantai. Pada saat itu, yang tersisa hanyalah Hanli, Xuanye, dan laba-laba darah. Xuanye menatap Hanli tanpa ekspresi. Dia enggak membuat gerakan apapun. Setelah melihat laba-laba, Hanli menatap Xuanye. Kemudian dia mengangkat tangannya dan mengeluarkan perisai skala putihnya. Secara bersamaan, 8 garis cahaya putih muncul di sisinya, menjelma menjadi boneka binatang. Xuanye dengan santai berkata, "Saya benar-benar tidak berpikir bahwa Junior Hanli sebenarnya ahli dalam teknik boneka. Namun sepertinya Anda belum mengembangkannya dengan sempurna. Apa menurutmu dengan sedikit boneka kamu bisa dianggap lawan saya?" Ketika Hanli mendengar itu, ekspresinya tidak berubah. Dia hanya bertanya dengan dingin, "Apakah Anda melepaskan laba-laba dengan sengaja?" Xuanye dengan terus terang mengakui hal itu. Lalu dia membalik tangannya dan memanggil jubah muslim merah. Hanli tertawa. Setelah dia menjilat bibir keringnya, dia pun berkata, "Apakah kamu yakin bisa menghadapi binatang iblis itu sendirian?" Xuanye pun tertawa dan berkata, "Kalau melawan monster iblis kelas 4, baginya itu perkara mudah." Dia memandang Hanli dengan tatapan menghina dan kembali berkata, "Silahkan bermain dengan laba-laba merah itu. Semoga Anda bisa mempertahankan hidup Anda." Setelah itu, dia menutupi tubuhnya dengan jubah muslim. Meski dia masih di sana, tapi semua aroma dari tubuhnya benar-benar lenyap. Hal itu membuat Hanli sedikit terkejut. Pada saat itu, Xuanye perlahan mundur ke sudut gua dengan sedikit senyum di wajahnya. Sepertinya dia nggak mau terlibat sama sekali. Pikiran Hanli pun berputar-putar beberapa kali dan menebak-nebak apa sebenarnya kegunaan jubah muslim itu, dan buru-buru melihat ke arah laba-laba yang menatapnya dengan kilatan menyeramkan. Setelah merenung sejenak, tubuh Hanli berkelebat ke arah Xuanye yang sedang beristirahat di sudut gua. Laba-laba darah yang melihat Hanli bergerak langsung menyerangnya. Tapi boneka binatang yang udah Hanli siapkan membuka mulutnya dan secara bergiliran menembakkan berkas cahaya ke arah laba-laba yang mendekati Hanli. Saat balok cahaya mengenai tubuh laba-laba, laba-laba itu pun terpental dan terjatuh beberapa kali ke belakang. Xuanye yang melihat Hanli mendekatinya dengan kecepatan tinggi merasa sedikit gemetar. Dia sangat takut dengan teknik gerakan secepat kilat milik Hanli. Ketika Hanli semakin mendekatinya, dia segera melemparkan cangkir kecil di tangannya ke arah Hanli. Kemudian pancaran cahaya keluar dari tubuhnya. Satu set armor kulit merah api muncul di tubuhnya. Setelah itu, dia menyimpan kembali jubah muslimnya. Hanli yang melihat cangkir raksasa mendekatinya mengeluarkan sebuah cermin kecil. Pada saat yang sama, kabut biru cerah melesat dan segera mengembalikan cangkir besar itu ke aslinya. Cangkir yang udah berubah lagi jadi kecil tertahan di udara. Xuanye yang mengenal cermin itu, yang merupakan alat sihir kelas atas dari sektenya yang sangat terkenal, berteriak ketakutan. Mana mungkin dia nggak tahu kemampuan cermin stasis biru. Xuanye pun menjadi panik. Dia awalnya percaya kalau piala terselubung surga bisa menahan Hanli. Tapi ternyata serangan Hanli nggak melambat sedikit pun. Hal itu membuat Xuanye menjadi bingung. Untungnya, jarak dia dan Hanli masih lebih dari 30 meter. Xuanye pun melemparkan jimat badai es yang segera berubah menjadi rentetan paku es yang padat.
Dia menduga Hanli pasti akan menggunakan perisai skala putihnya untuk bertahan, dan itu akan memperlambat gerakannya dan memberinya cukup waktu untuk mengeluarkan alat sihir yang lain. Ketika Hanli melihat rentetan paku es, cahaya dingin melintas di matanya. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba meningkatkan kecepatannya. Tubuhnya menjadi bayangan dan melesat melalui rentetan es tanpa cedera sedikit pun. Ketika Swanee melihat itu, ekspresi tenangnya benar-benar menghilang. Kulitnya menjadi sangat pucat. Dalam sekejap mata, Hanli udah muncul di depannya. Karena nggak punya waktu untuk menggunakan alat sihir apapun, dia hanya bisa dengan gila-gilaan menuangkan seluruh kekuatan spiritualnya ke dalam armornya yang membara. Berharap kekuatan pertahanan dari alat sihir pertahanan kelas atas ini cukup untuk menyelamatkannya dari bahaya di depan matanya. Melihat pancaran menyilaukan yang dilepaskan dari baju besi lawannya, niat membunuh keluar dari mata Hanli. Dia membuka mulutnya, dan jarum hitam yang telah dia siapkan sejak lama keluar dari mulutnya, menghasilkan desisan yang sangat seram saat menembus udara. Jarum hitam itu terbang menuju armor lawan dengan kecepatan ekstrim, yang menciptakan suara keras saat terjadi benturan. Garis besar pedang biru kemudian muncul dari udara tipis, dan dengan sekejap Hanli telah berada di belakang Swanee. Swanee dengan hampa berdiri di lokasi aslinya. Baju besinya di bagian perut berlubang seukuran kepalan tangan. Hal itu membuat kekuatan spiritual baju besi itu menghilang, mengubahnya menjadi besi tua. Lalu kepalanya tiba-tiba menggelundung ke lantai. Jadi setelah Hanli menembus armor Swanee, dia langsung memenggal kepala Swanee dengan pedang birunya. Setelah itu, dia mengambil kantong penyimpanan milik Swanee. Hanli pun melihat kantong penyimpanan di tangannya dan merasakan perasaan yang tak terlukiskan di hatinya. Dia masih nggak percaya kalau dia telah membunuh seorang kultivator formasi inti. Namun Hanli paham alasan kenapa dia bisa membunuh Swanee. Selain karena Swanee terlalu memandang rendah dirinya, juga karena dia dibatasi oleh medan yang sempit. Jika itu adalah pertempuran normal, Swanee pasti nggak akan memberinya kesempatan untuk mendekat. Dan dengan bantuan alat sihir terbang, Swanee juga nggak akan lebih lambat dari teknik gerakan kilat Hanli. Demi untuk menghancurkan baju besi Swanee, Hanli harus mengorbankan alat sihir peledak sekali pakai yang dimurnikan dari tanduk naga sisik hitam, yang kini hancur bersama dengan baju besi lawan. Tapi itu sepadan. Setelah Hanli menyingkirkan cermin stasis biru dan cangkir kecil, serangkaian ledakan tiba-tiba muncul dari belakangnya. Hal itu menyebabkan dia berhenti dan secara refleks menepuk kantong penyimpanannya. Beberapa boneka binatang kelas 2 terbang keluar dari kantongnya dan memblokir gerak maju laba-laba darah. Beberapa detik kemudian, boneka-boneka itu dipotong dan digerogoti. Pada saat itu, laba-laba darah menundukkan kepalanya dan sekali lagi menyerang Hanli. Hanli mengangkat tangannya dan mengirimkan genggaman naga hitamnya dalam ukuran terbesarnya. Gerakan laba-laba pun terhenti di udara. Segera setelah itu, boneka binatangnya menembakkan sinar cahaya yang secara terus-menerus menghantam tubuh binatang iblis itu. Cahaya itu terus menekannya sampai laba-laba nggak mampu lagi bergerak maju. Dengan rasa putus asa, laba-laba menyemburkan beberapa jaring dari mulutnya. Tubuh Hanli pun langsung berkedip menghindar. Boneka binatang yang nggak bisa menghindar dan terkena jaring laba-laba langsung Hanli ganti dengan yang baru. Serangan boneka itu berlanjut tanpa penundaan sedikit pun. Hanli sempat berpikir untuk menggunakan jimat harta, tapi setelah dipikir lagi, menggunakan jimat harta di bawah tanah terlalu beresiko. Bisa-bisa tanah runtuh lagi. Karena nggak ada pilihan yang lebih baik, akhirnya setelah menghela nafas, dia berkonsentrasi untuk mempertahankan serangan boneka binatangnya terhadap laba-laba. Dia nggak berani santai sedikit pun. Setelah seperempat jam, seperti yang Hanli perkirakan, tubuh laba-laba darah berangsur-angsur kehilangan warnanya. Cangkangnya mulai terlihat benjolan. Jelas terlihat bahwa energi spiritual binatang iblis itu hampir habis. Hal itu membuatnya nggak mampu lagi menggunakan kekuatan spiritual untuk memperkuat tubuhnya. Saat wajah Hanli menunjukkan sedikit senyuman, laba-laba itu yang sepertinya sadar kalau dirinya dalam bahaya,
berusaha melarikan diri beberapa kali. Tapi setiap kali dia mencoba untuk melompat ke pintu keluar gua, boneka Hanli menghalanginya dan menekannya dengan ledakan cahaya yang membuat tubuh laba-laba kembali terdorong masuk ke dalam gua. Dan akhirnya, ketika energi spiritual binatang iblis itu benar-benar habis, dia menyusut menjadi bola tanpa kekuatan. Hanli kemudian mengeluarkan pedang berujung perak dan memenggal kepala laba-laba tersebut. Hanli akhirnya duduk di lantai. Pertempuran dengan laba-laba darah tadi benar-benar membuatnya kelelahan. Dia tetap diam selama setengah hari. Hanli yang melihat mayat para kultivator yang mati merasakan sedih di hatinya. Mungkin aja suatu saat dia juga akan menemui ajalnya seperti mereka, entah oleh tangan kultivator lain atau berakhir di perut binatang iblis. Setelah merasa benar-benar cukup beristirahat, Hanli pertama-tama mengambil jimat harta karun batang kecil. Kemudian, dia mengambil kantong penyimpanan orang-orang yang mati. Akhirnya, dia mendekati formasi transportasi dengan hati-hati. Tatapannya terus berkedip di antara kerangka pelangi dan medali perintah. Hanli pun bertanya-tanya apa sebenarnya medali tersebut, sampai Lu Tianming berniat membunuh dia dan Xuanyi demi benda tersebut. Oke guys, segitu aja dulu. Gua pamit, see you next time di video berikutnya.